Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Desember 2021 khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Cancer. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Cancer. Tapi mudah-mudahan terlepas dari resonate ataupun tidak, kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan karir, keuangan, dan kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, aku akan langsung shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui mengenai general reading kamu para Cancer di bulan Desember 2021 dalam hal karir, keuangan, dan juga kehidupan asmara. Oke, aku akan ambil 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Dan aku mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel My Tarot Indonesia. Aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk video-video di channel My Tarot Indonesia dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu ya. Kita ada Ten of Swords, Two of Pentacles, Six of Pentacles, The Empress, dan Page of Pentacles. Aku akan ambil 5 kartu lagi ya. Ada Five of Pentacles. Ada The Chariot di sini. Ada The Temperance, The Hermit, dan ada The Tower. Oke. Bottom of the deck kita ada The Strength. The Strength di sini. Oke. Iya. Oke, untuk teman-teman Cancer, di sini kita lihat dulu bottom of the deck-nya ya. Di sini ada The Strength ya. The Strength ini artinya kekuatan dalam diri ataupun kemampuan dari dalam diri ya. Yang artinya ini bisa kita kaitkan ya sebagai acuan utama ataupun patokan utama nih yang bisa kamu jadikan sebagai pedoman agar kamu bisa melewati bulan Desember ini secara lebih baik dan secara lebih optimal. The Strength ini artinya ada baiknya kamu mempercayai kemampuan diri kamu sendiri dan berani untuk menghadapi segala tantangan ataupun persoalan yang mungkin akan menghampiri kamu selama bulan Desember. Nah, itu akan menjadi kunci agar kamu bisa menghadapi bulan Desember 2021 ini dengan lebih baik, oke? Kita akan mulai dengan karir ataupun keuangan kamu ya dari kelima kartu yang di atas. Oke, di sini aku akan lihat dulu dari sisi karir kamu ya. Di sini aku lihat ada Eight of Swords dan Two of Pentacles ya. Mungkin beberapa dari kamu ada banyak yang merasa sedikit stuck ya, mungkin merasa sedikit jalan di tempat begitu ya dengan karir kamu, dengan keadaan bisnis kamu. Mungkin kamu merasa bahwa jenjang karir kamu agak susah nih untuk naik, ataupun kamu merasa kesulitan nih untuk meningkatkan jenjang karir kamu. Untuk kamu yang menjalankan bisnis, mungkin kamu merasa pendapatan kamu agak sedikit stuck ya, ataupun cenderung menurun ya, agak susah begitu ya untuk mengembangkan bisnis kamu. Ataupun untuk kamu yang memang sedang mencari pekerjaan, mungkin kamu sudah banyak melamar di banyak tempat,
tetapi ternyata kamu belum menerima panggilan interview dan sebagainya. Nah, karena itulah kamu di satu sisi mungkin merasa sedikit pesimis ya terhadap kelangsungan karir kamu ataupun bisnis kamu di masa depannya nanti seperti apa. Apakah bisa berjalan dengan baik? Apakah bisa memenuhi harapan dan ekspektasi kamu dan ekspektasi orang-orang terdekat kamu yang kamu sayangi seperti itu ya. Ada rasa-rasa kekhawatiran ya di situ kalau aku lihat. Nah, di bulan Desember ini kamu sebenarnya tidak perlu khawatir ya. Karena ada Six of Pentacles. Sebenarnya bisa saja ada bantuan yang datang kepada kamu, bisa kesempatan ataupun peluang yang diberikan kepada kamu dari orang-orang terdekat kamu. Oke? Six of Pentacles ya, bisa dari kerabat kamu, teman kamu, kenalan kamu, mungkin rekan kerja kamu, mungkin orang yang pernah dekat dengan kamu di di tempat kerja kamu terdahulu ya. Jadi bisa dari siapapun di sini. Nah, bisa jadi mereka bisa menawarkan mungkin kesempatan kerja di tempat mereka, ataupun kesempatan untuk bekerja sama agar kamu bisa mengembangkan bisnis kamu. Mungkin juga bantuan modal untuk lebih mengembangkan bisnis kamu, ataupun mungkin bisa juga project ataupun pekerjaan yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa lebih mengembangkan karir kamu di situ. Nah, di sini mungkin bisa kita hubungkan dengan the strength ya, keberanian untuk di sini kalau bisa aku kaitkan keberanian untuk menerima bantuan tersebut, oke? Karena mungkin kamu sebagian besar dari kamu merupakan tipe yang tidak enak hati ya apabila kamu menerima bantuan dari orang lain ya. Kamu merasa bahwa ketika kamu menerima bantuan dari orang lain, kamu merasa apakah kamu nanti bisa kamu pada akhirnya menjadi beban untuk mereka? Apakah nanti pada akhirnya kamu bisa memenuhi ekspektasi yang mereka harapkan seperti itu? Ada ketakutan seperti itu ya. Kamu takut kamu tidak bisa memenuhi gitu ya, memenuhi harapan mereka setelah mereka memberikan bantuan kepada kamu. Oke, nah disitulah kamu harus berani untuk menghilangkan segala kekhawatiran tersebut. Kamu harus percaya bahwa mereka memberikan bantuan kepada kamu karena mereka melihat adanya potensi dalam diri kamu. Kamu harus sadar akan hal itu ya. Dan kamu harus yakin bahwa peluang apapun yang diberikan kepada kamu oleh orang tersebut, oleh orang terdekat kamu, bahwa memang kamu itu adalah orang yang pantas untuk mendapatkan peluang tersebut. Dan memang pada saat ini, untuk keadaan kamu yang mungkin sedang stuck dengan keadaan karir ataupun bisnis kamu, bantuan tersebut itu bisa menjadi peluang untuk kamu sebenarnya. Untuk keluar dari segala kesulitan yang sedang kamu alami. Oke? Nah, jadi ini di satu sisi bisa menjadi tantangan ya dalam tanda kutip. Bagaimana kamu bisa menjadi lebih berani untuk menerima bantuan dari orang lain? Kamu harus percaya, kamu harus sadar bahwa memang diri kamu memiliki kekurangan. Dan menerima bantuan dari orang lain bukan berarti kamu akan menjadi beban untuk mereka. Tetapi ketika kamu percaya terhadap kemampuan diri kamu sendiri, ini bisa menjadi peluang besar untuk kamu, dan di satu sisi juga kamu bisa membalas budi baik mereka seperti itu. Oke, jadi kamu harus sedikit mengubah pola pikir kamu. Oke, yang pasti adalah selama bulan Desember ini, apakah jika memang ada peluang kerja ataupun peluang karir ataupun peluang bisnis yang ditawarkan oleh kerabat ataupun teman terdekat kamu yang mungkin bisa menjadi solusi atas perasaan kekhawatiran kamu ataupun perasaan stuck kamu selama ini, manfaatkanlah dan terimalah bantuan tersebut karena kamu pantas mendapatkannya. Oke, para Cancer, jadi good luck ya untuk kamu. Nah, itu dari sisi karir ya. Aku akan lihat dari sisi keuangan di sini. Ya, dari sisi keuangan, di sini sebaiknya di bulan Desember ini kamu benar-benar harus berhati-hati terhadap pengeluaran-pengeluaran yang bisa menjadi tidak terduga ya di sini ya. Mungkin ada beberapa hal urgent, mungkin ada beberapa kebutuhan yang tidak terduga, kebutuhan mendadak, mungkin kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk pengobatan, mungkin kebutuhan untuk yang berhubungan dengan bisa jadi dengan kebutuhan renovasi rumah kamu ataupun kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak. Nah, tetapi memang tidak diduga-duga seperti itu ya. Nah, jadi pastikan selama bulan Desember ini kamu benar-benar menyiapkan dana darurat. Oke, dan benar-benar disarankan di bulan Desember ini kamu lebih mengutamakan untuk menabung ya. Lebih diutamakan kamu untuk menabung, menyimpan uang ya.
Oke, bisa mungkin di bank, bisa di tabungan, mungkin kamu bisa membuka deposito dan sebagainya ya. Tapi kalau deposito mungkin lebih ke investasi ya. Di sini kalau aku lihat lebih kepada di mana kamu bisa menyimpan dana cadangan ya. Kalau memang ada beberapa pengeluaran yang harus kamu lakukan selama bulan Desember ini. Oke. Nah, untuk kamu yang mungkin memiliki rencana untuk traveling ataupun mungkin untuk membeli barang-barang tertentu yang kamu inginkan ya, yang sudah kamu rencanakan, ada baiknya tentunya disesuaikan sekali lagi ya dengan situasi dan kondisi kamu. Memang ada baiknya selama bulan Desember ini ditunda terlebih dahulu. Oke. Jadi pastikan kamu menyimpan dulu ya semua dana cadangan sebaik mungkin, dan pastikan semua pengeluaran tidak terduga tersebut bisa kamu laksanakan ya, bisa kamu penuhi dengan baik tersebut. Kalau memang setelah itu masih ada sisa, nah barulah mungkin bisa dana tersebut kamu pergunakan untuk keinginan kamu ya, entah untuk traveling ataupun untuk membeli barang-barang yang memang kamu inginkan. Oke. Yang pasti adalah kamu harus berbanyak penabung, berbanyak dana cadangan selama bulan Desember ini, tetapi mudah-mudahan apapun pengeluaran tidak terduga yang mungkin harus kamu lakukan, ini tidak akan mengganggu kestabilan finansial kamu ya selama bulan Desember ini. Oke? Jadi good luck sekali lagi untuk kamu dalam hal karir dan keuangan ya, para Cancer di bulan Desember. Kita akan lihat kelima kartu yang di bawah ya, teman-teman. Ini mengenai kehidupan asmara kamu ya. Aku akan coba lihat dari sisi kamu yang masih single dulu nih ya. Yang masih single ya, berarti yang dalam masa pendekatan ataupun yang mungkin ya sedang mendekati seseorang ya. Seperti itu ya. Oke, di sini Five of Pentacles, The Chariot, Temperance, The Hermit, dan The Tower. Oke, di sini aku melihat mungkin sebagian besar dari kamu merasa mulai ada sedikit rasa kesepian ya. Di sini ada Five of Pentacles ya. Mungkin kamu merasa bahwa kamu mulai menginginkan sesosok orang yang mendampingi kamu, sesosok sahabat yang bisa mendengarkan kesedihan kamu, mendengarkan masalah kamu, mendengarkan curhatan kamu ya. Kamu merindukan sosok orang tersebut sebenarnya. Oke. Nah, kalau aku lihat memang beberapa dari kamu sudah ada beberapa yang sedang dekat ya dengan seseorang ataupun beberapa orang ya. Nah, di sini yang perlu benar-benar kamu perhatikan adalah pastikan kamu tidak memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius dengan orang tersebut ataupun siapapun yang kamu fokuskan sekarang hanya karena kamu merasa kesepian. Itu kuncinya. Oke. Kita lihat lagi bottom of the deck-nya, The Strength. Oke, kuncinya adalah kamu harus yakin bahwa kamu harus yakin terhadap kemampuan diri sendiri, kemampuan diri kamu sendiri. Dan kamu harus berani menerima bahwa mungkin pada saat ini memang kamu menginginkan seseorang, tetapi bukan berarti kamu benar-benar memerlukan seseorang untuk merasa bahagia. Nah, itu adalah kuncinya. Jangan sampai kamu merasa bahwa kamu kesepian dan kamu butuh seseorang, dan kamu akhirnya dengan kurang berhati-hati gitu ya, akhirnya mengiyakan ataupun memutuskan untuk menjalin hubungan dengan orang yang sebenarnya justru kurang cocok untuk kamu. Itu adalah kuncinya. Karena di sini ada The Hermit, ada The Tower. Oke? Jangan sampai istilahnya kamu salah mengambil langkah hanya karena kamu merasa kesepian. Kamu harus memastikan bahwa memang kamu sudah mengenal orang tersebut dengan baik. Kamu harus sudah memastikan juga bahwa kalian secara sifat, secara kepribadian juga kompatibel, sesuai satu sama lain, dan juga sudah memiliki visi yang sama dalam hubungan. Kalau memang semuanya cocok, berarti memang kalian cocok sebagai untuk melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius. Tetapi jika tidak, nah jangan sampai rasa kesepian kamu itu mengaburkan pandangan kamu ya. Istilahnya jangan sampai karena kamu merasa kesepian, kamu menganggap ya udahlah daripada nggak ada gitulah. Nah, jangan seperti itu. Kamu harus memberanikan diri kamu bahwa walaupun kamu kesepian, walaupun memang kamu mungkin menginginkan seseorang yang ada di samping kamu yang bisa menemani kamu menginginkan seseorang yang terbaik dan kamu layak mendapatkannya. Oke, itu adalah kuncinya. Jadi para Cancer, untuk kamu yang dekat dengan seseorang, kalau bisa bulan Desember ini mantapkan dulu perasaan kamu. Oke, yakinkan bahwa perasaan kamu ke orang yang kamu fokuskan ataupun siapapun yang kamu fokuskan selama readingan ini benar-benar adalah murni perasaan suka dan perasaan tertarik, perasaan sayang seperti itu. Jangan sampai bahwa perasaan yang kamu rasakan pada diri ternyata hanyalah refleksi dari perasaan kesepian kamu.
Sehingga nantinya takutnya kamu salah mengambil langkah. Intinya adalah seperti itu ya para Cancer. Jadi mantapkan perasaan kamu dan jangan khawatir kalaupun ini bukan orang, ternyata setelah kamu memantapkan perasaan kamu dan orang ini adalah bukan orang yang tepat, yakinlah bahwa di bulan-bulan berikutnya kamu pasti bisa menemukan orang yang jauh lebih cocok untuk kamu. Oke? Jadi good luck dan tetap semangat ya para Cancer. Nah, untuk kamu teman-teman yang sudah dalam suatu hubungan, dalam suatu relationship ya di sini. Selama bulan Desember ini pastikan kamu menghindari segala macam perasaan insecure ya. Di sini ada Five of Pentacles soalnya ya. Five of Pentacles ini jadi ada rasa-rasa insecure, mungkin rasa-rasa jealous, mungkin rasa-rasa cemburu ya. Di sini mungkin karena kalau aku lihat mungkin beberapa dari kamu bukan berarti hubungan kalian tidak seimbang sih, bukan. Tetapi mungkin ada kemungkinan mungkin antara kamu dan dia ada seseorang yang mungkin lebih sukses, bisa lebih sukses ataupun lebih mapan dalam hal karir, mungkin dalam hal finansial seperti itu ya. Nah, sehingga misalkan di kasus kamu nih ya, misalkan di kasus kamu dia lebih mapan secara finansial gitu ya. Sedangkan kamu masih istilahnya mungkin masih struggling. Mungkin dalam bisnis kamu, mungkin dalam karir kamu gitu. Nah, mungkin ada rasa insecure. Kamu takut dia menganggap kamu itu hanya menjadi beban. Kamu juga takut bahwa nantinya kamu tidak bisa menjadi orang yang baik ataupun pantas untuk dia. Nah, usahakan untuk menghilangkan segala macam perasaan itu. Dan kalaupun kamu memang memiliki perasaan insecure seperti itu, pastikan kamu mengkomunikasikan hal tersebut dengan dirinya. Oke, jadi kamu diskusikan dengan dia bahwa kamu merasa mungkin merasa insecure bahwa dia lebih sukses dan sebagainya, sedangkan kamu masih struggling. Coba kamu kemukakan perasaan itu kepada dia, dan justru jangan sampai malah kalian dalam hubungan, mestinya kamu harus ingat ya bahwa dalam hubungan itu mestinya kalian saling mensupport, bukan saling bersaing ya. Siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih bisa ngempanin, dan siapa yang lebih bisa mengayomi ya. Nah, kalian itu harus seimbang. Makanya sih kuncinya ada the temperance. Oke. Nah, kalian cari titik tengahnya. Kalau memang ada salah satu pihak yang mungkin lebih mapan secara finansial, bagaimana caranya agar salah satu pihak tidak merasa menjadi beban ataupun merasa insecure? Kalian cari titik tengahnya. Dan kalian cari cara terbaik agar kalian bisa saling support. Bukan malah jadinya saling bersaing seperti itu. Sebenarnya itu adalah kuncinya. Oke. Jadi tidak membandingkan bahwa ketika satu pihak lebih sukses, satu pihaknya harus ngejar agar agar suksesnya minimal sama juga, bukan seperti itu. Tetapi juga jangan sampai salah satu pihak lebih sukses, akhirnya pihak tersebut merasa dirugikan karena pihak yang lainnya terkesan seperti menarik dia ke belakang, seperti itu. Oke, jadi diskusikan dan hilangkan semua perasaan insecure. Ingat sekali lagi, bottom of the deck-nya adalah the strength. Kalaupun memang ada perasaan insecure, kamu harus yakin kepada kemampuan diri kamu sendiri. Mungkin memang pada saat ini waktunya belum sampai ke kamu. Mungkin pada saat ini memang waktunya kamu masih ada di bawah seperti itu ya. Kamu masih ada berbagai persoalan, mungkin kamu memang masih berada dalam siklus kehidupan di mana kamu harus berjuang untuk menjadi lebih baik. Tetapi pada akhirnya kamu harus yakin segala sesuatunya itu akan ada masanya, dan ada masanya juga di mana kamu pasti bisa meraih kesuksesan selama kamu berpikiran positif, berpikiran optimis, dan kamu yakin terhadap kemampuan diri kamu sendiri. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu ya para Cancer. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangannya untuk kamu, supaya kamu dan dia hubungannya juga bisa semakin langgeng dan semakin erat. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.